Halo semua, balik lagi di channelnya Dani. Seperti yang kalian tahu, channel ini tuh kan membahas mayoritas tuh tentang sepeda, tentang sepedaan, dan khususnya atau paling banyak tuh tentang sepeda balap. Nah teman-teman, di video kali ini aku tuh inget sama request atau komentar-komentar dari beberapa penonton. Jadi mereka tuh kayak banyak yang komen minta, Mas atau Bang, tolong kasih rekomendasi road bike dengan budget sekian dong, atau aku pemula nih, beli road bike apa ya. Nah maka dari itu di video kali ini tuh aku pengen bikin tips memilih sepeda, khususnya road bike ya ini ya. Jadi 7 sepeda balap rekomendasi dari aku dengan budget di bawah 10 juta. Nah cuman disclaimer dulu, ini tuh aku sumbernya ada yang dari offline. Maksudnya offline tuh aku tanya-tanya sama temen yang punya sepeda-sepeda ini, atau mereka yang pernah cari road bike dengan budget segitu. Yang kedua yang jelas sumbernya aku cari dari online atau internet. Nah terus kenapa 7? Simple, karena aku suka banget sama angka 7. Nah, biar nggak pakai lama, let's go langsung aja yang pertama. Oke teman-teman, jadi ini yang pertama United Vitessa 1.0. Ini dia, tertera harganya di sini tuh 7,9 juta, yang berarti di bawah 10 juta. Ini menggunakan bahan alloy dan sebenarnya menurutku desainnya ini cukup cantik ya, simple, elegan. Warnanya putih, cuman di sini tuh tertulis out of stock. Jadi mungkin kalau di marketplace ada, tapi harganya udah lebih tinggi. Ini group setnya udah pakai Sora, Shimano Sora, dan ada yang warna merahnya. Terus frame-nya tertera dari 43, jadi cukup kecil untuk yang berbadan imut bisa pakai. Nah ini frame-nya ini udah jelas alloy, cuman yang menarik ini forknya dia udah karbon, terus handlebarnya alloy, stemnya alloy. Ya wajar banget, ini entry level yang menurutku sih cukup oke, dan dibekalin sama ban Kenda dengan lebar 25. Ya ini list pertama dari 7 rekomendasi road bike dengan budget di bawah 10 juta yang layak dipertimbangkan untuk kalian beli. Yang berikutnya ada sepeda United Inertia 1.0, dan ini sepeda lokal lagi-lagi. Terus dia fiturnya itu udah inner kabel, jadi kabelnya itu masuk ke dalam frame, terutama kabel remnya. Terus diklaim saddle-nya tuh lebih empuk, dan dia dibekali dengan group set dari Shimano. Shimano ini kalian tahu spare part sepeda dari Jepang, tapi di sini tuh Shimano-nya ini pakainya Shimano Tourney. Terus dia berbahan sudah pasti alloy, rem depan dan rem belakangnya U-brake, shifter dan brifter pakai Shimano Tourney, stem dan stang dari United. Lalu bannya itu dapat Kenda yang 25 mili dengan wheelset dapat aluminium. Ini sepeda budget yang harganya cukup ramah di kantong, di bawah 7 juta, bahkan lebih murah dari yang tadi, dan modelnya juga lumayan. Salah satu alternatif untuk membeli road bike dengan budget di bawah 10 juta. Oke, di daftar selanjutnya ini aku punya sepeda lain, beda merek, dan ini masih buatan dalam negeri juga. Namanya adalah Pacific Tractor 3.0. Nah ini itu harganya sekitar 5 jutaan resminya, cuman nggak ngerti di pasaran digorengnya di harga berapa. Dan ini kalau yang ini sih aku suka, secara personal aku suka warnanya, pilihan catnya tuh oke banget. Kabelnya di luar standar dengan wheelset alloy, bahannya ini alloy, dan forknya juga alloy. Fork itu segitiga yang di depan ya. Terus drawbarnya alloy, stemnya juga alloy, bawaan dari Pacific semua. Yang menarik di sini itu dia udah pakai Shimano Claris, jadi lumayan
udah 8 speed belakangnya dan depannya 2 speed. Cranknya ini udah dapat 5034, ini cocok buat climbing. Dengan pedal dapat juga alloy, lalu dapat saddle juga dari Pacific, dan rantainya dapat C70 untuk 8 speed. Lalu jari-jarinya ini udah dapat steel spoke yang 14, terus wheelsetnya pas dari Pacific double wall 700C, terus bannya dapat Kenda yang 25 mm. Ini cukup oke alternatif untuk memilih sepeda dengan harga yang relatif miring. Langsung ke daftar sepeda selanjutnya. Ini aku ada rekomendasi masih di merek lokal, yaitu trail dengan tipe Arden 3.0, dan sepeda ini ada di kisaran sekitar 7 jutaan. Mari kita lihat speknya. Jadi varian Trail Arden ini makin ke bawah makin tinggi speknya. Jadi kalau ini 3.0 yang aku rekomendasiin, maka 2.0 itu speknya lebih bagus, dan yang 1.0 lebih bagus lagi. Nah, yang ini Trail Arden 3.0 ini dibekali dengan rangka aluminium dengan forknya yang udah karbon. Lalu untuk group setnya dibekali dengan Shimano Claris, udah lumayan banget. Ini depannya 2 speed, cranknya dan sprocketnya 8 speed, brake setnya U-brake, dan cranksetnya ini dapat dari Trail, jadi bukan bawaan dari Shimano Claris. Lalu saddlenya dapat dari Trail, wheelsetnya dapat dari Trail, dan bannya lumayan dapat Swalby Lugano yang 25 mili, handlebar atau drawbar dari Trail, dan stemnya juga dari Trail, dan ternyata dapat pedal juga lumayan banget. Terus ini bobotnya sekitar 13-14 kg. Ya, salah satu rekomendasi road bike di bawah 10 juta yang layak untuk kalian perhitungkan. Oke, di daftar berikutnya ini mungkin salah satu road bike yang paling direkomendasiin oleh mayoritas YouTuber atau mayoritas website-website yang ada, karena spesifikasinya lumayan dan harganya cukup miring, apalagi ditunjang dengan dikeluarkan oleh pabrikan yang cukup ternama. Dan ini adalah Polygon Stratos S2. Ya, ini Polygon di lini Stratos yang versi termurah, keluar dengan harga sekitar 6 jutaan, tapi mungkin di luaran di marketplace bisa lebih dari itu, dibekali dengan beberapa pilihan warna dan size yang bervariasi. Stratos ini merupakan salah satu pilihan sepeda all round, jadi bisa dipakai buat nanjak ataupun datar, dan dia udah dibekali dengan fork karbon. Jadi walaupun harganya cukup miring, tapi forknya ini udah karbon. Lalu framenya ini terbuat dari alloy, stem dan handlebar disupport oleh entity alloy dengan panjang dan lebar menyesuaikan dari size yang kamu ambil, dan group set. Sedangkan group set yang dipakai dari Polygon Stratos ini adalah Shimano Claris RD R2000 dengan bottom bracket Pro Wheel Integrated BBFSA. Lalu dapat sprocket yang terbaru jadi 1130T. Cuman ini brake setnya dari Tektro R312, bukan bawaan dari Shimano Claris. Terus wheel setnya ini double wall alloy rims with alloy hub dengan ban performance tire 700x28, jadi ini dapatnya cukup lebar. Lalu saddlenya dari entity steel rail, jadi railnya ini steel, dan seat postnya alloy dengan berbagai macam pilihan warna yang cukup menarik. Untuk bobotnya sendiri ini cukup ringan dibandingin yang lain, sekitar 10 kg. Jadi ini layak banget direkomendasikan untuk kamu yang cari sepeda balap di bawah 10 juta. Nah, kalau untuk di posisi berikutnya ini masih dari brand lokal, masih Polygon juga, dan ini adalah kakak dari Stratos S2. Nah, ini dia. Oke, ini adalah Polygon Stratos S3. Basically ini sama persis kayak S2, yang membedakan terutama adalah group setnya. Nah, kalau yang ini udah dapat group set Shimano Sora, framenya sama persis, harganya sedikit di atas Polygon Stratos S2, dan ini sekarang juga barangnya langka. Kalau Sora ini dia udah 9 speed, dan kalau yang dipakai di sini tuh 1128, jadi sprocketnya cenderung kecil, bannya sama 28 juga, saddlenya dan tetek bengkeknya sama. Ini salah satu rekomendasi juga yang bisa kalian beli dengan budget di bawah 10 juta.
Nah, kalau ini mungkin yang terakhir rekomendasi dari aku, masih pabrikan lokal dalam negeri. Ini adalah sepeda balap Elemen dan tipenya FRC 51. Ini harganya di sekitar 5 jutaan, tapi entahlah barangnya ada apa enggak, aku nggak paham. Desain 2020 dari Elemen FRC ini cukup bagus. Kalau sekilas mirip kayak Trek M Honda. Nah, terus kalau dari frame-nya sendiri dia tuh bahannya alloy dengan speed crank depan 2 dan belakang 8. Roketnya itu dapatnya 1128. Kalau handlebar, stang dan stemnya semua alloy, dan uniknya ini udah disc brake, jadi walaupun harganya miring tapi udah disc brake. Luar biasa ini. Tapi apa nggak berat ya? Bannya udah dapat yang 25 mili. Nah, ini dia yang aku takutin, karena disc brake dia jadi beratnya lumayan 12,5 kilo. Tapi tetap jadi salah satu sepeda yang layak dibeli dengan budget segitu, apalagi udah disc brake di bawah 10 juta. Ini mantep banget. Ada 2 pilihan warna kalau kamu mau beli. Nah teman-teman, itu tadi 7 sepeda balap dengan harga di bawah 10 juta yang aku rekomendasiin ke kalian. Gimana nih kira-kira antara range sekitar tadi berapa ya, 4 sampai 10 juta, kira-kira ada yang cocok buat kalian beli nggak sih? Tulis aja di kolom komentar ya. Nah teman-teman, silahkan ada pertanyaan dan saran langsung tulis aja di bawah ini. Dan kayaknya cukup sekian kali ini, mungkin di video berikutnya akan diperluas segmennya antara 10 sampai 20 juta. Nah oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.